Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita nih ya. Horror story kali ini tuh gue nggak ada niatan buat buat nyari-nyari konten di Karang Bolong buat di video horror story gue. Jadi ceritanya kampung gue ini, tempat gue tinggal, ngadain tour ke pantai Karang Bolong. Nah pas gue sampai di Karang Bolong, gue ketemu warga lokal, warga setempat yang jadi petugas keamanan juga di kawasan Karang Bolong. Ngobrol sama dia nyeritain sejarahnya Karang Bolong, terus sama hal-hal mistis yang pernah terjadi di Karang Bolong. Buat lu yang penasaran sama ceritanya, tonton video ini sampai habis. Dan buat lu yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak udah mendukung channel gue. Buat lu yang belum subscribe, ayo buruan subscribe ke channel ini. Nggak usah lama-lama lagi, kita dengerin aja ceritanya. Ini dari awal dulu nih ya. Karang Bolong itu sebenarnya kapal dulunya. Kapal dari Arab, makanya banyak harta benda orang yang cari ke sini itu. Nah, yang punyanya itu Surya Laga. Jadi desa Karang Suraga itu ambil dari Surya Laga. Bahkan yang ngambilnya itu namanya Desa Karang Suraga, Kecamatan Cinaga, Kabupaten Serang, Banten. Itu Surya Laga. Surya Laga ya. Karena ada di situ pantai dulu itu namanya Karang Suraga. Dulu ada kan? Iya, ada. Ya, itu bawah itu. Adanya Karang Suraga itu dari Surya Laga yang punya bukit ini. Dulunya ini kapal. Dia itu berdua sama cewek dari Arab ke sini bawa harta benda, air jam-jam emas lah di sini. Pedagang ya, iya, bisa dibilang pedagang. nggak tahu itu, pokoknya udah kesandar lah. Cuman dia adanya di karang yang dua di situ, karang pengantin namanya. Ini kapal dulunya, maka kalau bentuk dari sana itu kayak kapal gini. Iya, kalau dari jauh ya kalau yang kelihatan kayak kapal. Itu Surya Laga, berhubung dia nggak ada nitipin sama barang itu sama orang Cirebon. Ya itu dia bertapa di sini. Nah, akhir kemudian bertapa dia hilang. Jadi hilanglah badannya itu, cuma ada suara. Dicarilah sama anak saudaranya ke sini. Ada suara, nggak ada orangnya. Kata dia bilangnya gini, kamu di sini sama saya, tungguin Karang Bolong. Kamu jaganya di sana, di ujung. Berarti kalau Ibu Ratu tuh Nama penunggu di sini itu namanya Kimas Gundang Jaya. Apa disebut Kimas Gundang Jaya? Kimas itu kan peti. peti ya. Iya, emas itu barang. Iya, di sini namanya Kimas Gundang Jaya. Itu pastinya. Nah, kalau Ibu Ratu itu berarti Ini termasuk wilayahnya sini udah Pantai Selatan ini. Sampai ke ujung pulau juga kalau kawasan dia ya. Iya. Makanya ada air laut kan dulu mah ada terpajang tuh ya. Ada papannya air laut berhasiat. Sekarang nggak ada papannya itu. Makanya orang pada nggak tahu. Yang tahu mah apa dia bawa dari jet, dari Demak, dari mana masuk ke sini bayar, ambil air aja. Soalnya ada, cuman bukan tempat di sini. Tempatnya mah di sini. Cuman dia adanya di bawah sumurnya itu. Tuh yang gosongnya itu. Yang ini ya. Iya, kadang-kadang buat orang mandiin pusaka, mandiin orang sakit, mau apalah, mau banyak rezeki apalah. Cuma kita percaya sih enggak sama yang gituan. Itu tergantung kitanya lah. Tapi ada gituan. Iya, cuma syariat perlu. Iya. Sebab orang itu perlu ikhtiar. Iya. Ya, gitu. Berarti kalau malam Sabtu Suro rame di sini ayah. Ya karena ada rame, ada aja. Pokoknya nggak malam biasa aja lah. Hari biasa juga ada yang jarak. Terus. Ya kita kan nggak tahu. Iya. Kalau bahasa Arabnya maafkan ablaha mandaka. Iya. Gitu. Setiap suatu kan ada. Jadi setiap saat itu pernah menurut bacaannya ihdina siratal mustaqimnya. Iya. Mugi Gusti cek bahasa Sunda mendudukeun kana urang kana jalan anu bener. Dan Gusti Allah itu lagi lempeng, lamun urang mengkol deui berarti salah Gusti, eta salah urang. Salah sendiri itu. Gusti Allah mau bisa ngarubah kana sifat jalmi, melintas di jalmina. Iya. Nu matak miliaran jalmi anu bener di alam dunya mah hese. Ngan urang belajar bebener, diajar. Eta sejarahna nu matak seueur jalmi tadi, seueur karomahna nyungkul karomahna ukur. Mun api mah nungguan di dieu oge lah, itu solo membatu lah, sampai terangan, sampai terang. Tapi si A-nya pernah ngeliat. Makanya disuruh di sini juga petugas. Soalnya petugas Islam nggak pada mau di sini. Oh, kenapa? Nggak tahu sering nemu apa-apa di sini gitu. Gitu. Kata bos harus pribumi orang sini asli. Oh.
Saya belum pernah, kadang-kadang tamu, kadang-kadang orang Batak lihat kakek-kakek jenggotnya juga panjang. Kadang-kadang lari bilang ada kakek di atas, ya, padahal nggak ada. Tapi kalau orang-orang sininya mah nggak pernah ada yang lihat ya. Nggak ada. Itu tergantung kitanya. Biasanya orang itu yang nggak kenal, yang nggak tahu. Tapi dulu saya pernah dengar ada mitosnya katanya kalau main sini tuh nggak boleh pakai baju warna apa gitu, emang benar kali? Oh, mitos bohong cuma. Itu gitu. Sebenarnya bukan dari masa pakaian, tergantung kitanya. Akhlak itu etika dipakai. Oh iya. Setiap tempat pasti ada penunggunya. Jangankan di sini, di kampung juga ada kelapa muda, tokoh masyarakat. Ya, bilang dulu. Intinya tata krama ya. Iya, tata krama lah intinya mah. Secara logika. Tapi ya abdi bosnya mungkin lah. Sing mudah-mudahan gitu pengunjung ke Karang Bolong eta teh aya masalah. Salamet lah. Iya. Di ke bumi gitu. Da abdi ke didieu ngan syukur gawe. Iya. Kudu tanggung jawab. Cuman kadang-kadang nih penunggunya itu ular. Kalau ular nih di bawah nih bambu. Kalau di situ tuh orang tinggi itu, saudaranya itu Dimas Pinang Jaya. Orangnya tinggi badan tuh, gemuk. Tinggi pokoknya malah berbulu. Sering itu. Kadang-kadang orang hilang sendirian. Tapi banyak orang-orang yang hilang. Dulu menginapnya di Lalita, dia pernah ke sini. Hilang, tenggelam, nggak ada keluar mah itu cuma gini doang sama keluarganya. Diambil tuh kita. Iya. Kan kadang-kadang dari loket itu lama suka kita sama. Itu kalau yang pinggir kali tuh. Lupa. Pokoknya di sini tuh jangan pinggir kosong. Kita harus ingat. Yang hilang gitu terus nggak ketemu emang tuh ya itu mau dipinta aja nggak tahu. Emang Nyai Ratu yang minta apa gimana? Ya Allahu alam lah. Allahu alam lah. Iya. Pokoknya dia masuk ke air, timbul lagi sama keluarnya gini. Tapi ya kalau yang hilang-hilang gitu pernah ada yang ketemu juga. Iya, paling ketemu lagi tuh mah yang tenggelam di sini mah. Bukan di Karang Bolong tenggelamnya mah. Di pantai sebelah tuh Karang Suraga. Yang jeleknya mah Karang Bolong anyar. Dulu mau ditutup itu berhubung ininya kuat. Karena kan ini lebih terkenal. Iya, karena ini wisata. Iya. Pernah ada orang yang nemuin Nyai Ratu gitu terus sampai ngobrol gitu. Enggak sampai sih. Jadi dia mau ngelihat muka juga susah. Baju juga pakai selendang dia. Mau kita lihat lagi gini, tapi dia balikin. Kalau kita gini lagi udah nggak ada. Gitu. Biasanya dia itu katanya hujan sama angin. Ibu Ratu nengokin wilayah. Kadang-kadang yang sering usil itu di bawah, yang baru naik itu mah cewek penunggu. Yang di bawah sini ya? Iya, yang mau naik itu. Iya, pertama itu. Yang pohon gede itu ya? Kalau malam nangker ini ya. Kalau malam? Saya juga pribumi asli di sini ya. Kalau mau naik, kenapa saya nggak takut lah gitu. Tetap aja. Rasa waktu ada. Berarti kebanyakan yang lihat mah wisata ya? Iya. Wisata. Cuman tempatnya ada lingkungan wisata. Makanya orang nggak pada tahu. Yang tahu ya, yang tahu aja gitu. Kalau ada lihat gapura gitu, udah tahu ada ini. Yang awam nggak tahu tetap sama. Jika ada apa, kadang-kadang orang tahu banyak kan di sini ada yang mau jalan, saya yang ngomong. Bukan saya ngusir, maaf tuh. Mau diminta dulu pinjam tempat sebentar. Ada orang mau jarah kan dia kaget. Nggak tahu kok ada jarah. Tapi makanya tempat ini beda sama yang lain. Kayak yang tadi tuh yang pada tidur dia juga jarah kali ya? Ya mungkin lah, saya nggak tahu walau. Tapi kayaknya sih jarah dia. Jarah mungkin. Kayak ada yang di semalam juga ada yang jarah kesini tuh, orang yang pakai hitam itu. Sering ketemu. Itu lagi bakar dupa kali itu. Ya satu bisa lagi perosot. Kadang-kadang kan orang jarah itu bawa dari sananya ya, yang orang ngertinya ya udah tahu sama kita. Iya. Ini nggak bu, bukan orang lainnya, orang sini asli dari kecil. Saya juga gak tahu itu. Dia masih orang sini bu. Ya mungkin mata-mata dia tahu mana pujinya aslinya lainnya. Makanya saya nggak melarang lah sama orang yang berpacaran itu. Kalau mau berlebihan ada tempatnya. Iyalah. Itu mah sama aja mati konyol. Iyalah. Gimana ya gitu sih. Orang di sini mah pikiran dan kosong aja. Harus ingat. Yang khawatir itu sama kita mana kecil. Iya. Kadang-kadang lari-lari.
caranya itu apa makanya jadi penunggu di Karangbolong itu kayak gitu jadi ajan soalnya Karangbolong itu ini itu bukan alam. Oh, emang dibentuk. Itu mau dibentuk apa tenggelamnya surya matahari itu di situ. Jadi bikin sama orang pintar gini. Oh. Bukan apa-apa pakai tangan begini. Iya. Yang bolong. Kalau alam baru jatuh. Iya, iya. Itu mah gini. Orang pintar. Kalau mau nyari ilmu, saya merinding. Iya. Ya, saya mah merinding saya mah. Kalau mau jadi orang pintar, jagoan lah cari jagoan. Itu kan ada tempatnya ya gini. Ada batu di tengah-tengah itu. Nah, itu sebab itu pintunya. Yang ada karang dua itu yang terkecil tuh. Yang ada saungnya satu, yang ini satu itu pintu. Pintu berdoa. Biar dia itu disampaikan ke sini. Nah, di sini tempat runding. Tempat acara, diskusi. Nah, kalau ada surat tuh. Kali ini Kantin Baginda ini. Iya, iya. Itu. Jadi bawa ke sini sampein. Itu pintunya. Makanya surya tenggelam itu di barat. Iya. Dia bikin. Nah, biar cahayanya iya masuk itu. sini. Cirinya itu Karangbolong. Bukan kena alam. Kalau kena alam kecil. Jatuh itu belum. Enggak ada. Kelihatan nggak ada batu besar di sana bekas jatuh. Nggak ada kan? Tapi ada nggak orang yang suka tapal? Banyak. Tapal. Kadang-kadang mau saya mau silam kirimnya kemana? Kan saya harus tahu ya. Iya. Kirim doa itu harus pas sama yang dituju sama kita. Jangan sama orang lain ya. Gimana mau nyampainya? Iya, benar. Harus ke penunggunya. Siapa yang nungguin Karangbolong? Yaitu Kimas Gundang Jaya namanya Kimas Gundang Jaya, penunggu Karangbolong. Yang asli punyanya Surya Laga, itu yang punya kapal ini. Yang punya kapal itu Mas Surya Laga namanya. Penunggu di sini itu Kimas Gundang Jaya, sapam lah. Iya. Nah itu. Jadi Surya Laga mah kadang-kadang ini goyang ha. Nih kalau datang ini penunggunya itu yang punya kapal ini datang. Jadi sering goyang. Oh. Pernah orang banyak yang kerasa lah. Agak goyang, ada gempa. Itu baru datang dia ke sini. Beneran ramai itu datang dia ke sini. Hujan sama angin. Ramai aja Karangbolong, hujan udah pasti. Itu baru datang ke sini. Orangnya lagi datang, lagi nengok lah. Nengok ya. Ini ada rame-rame apa? Makanya Surya Laga itu desa Karang Surga Kecamatan Cinaka itu ngambil dari yang punya ini. Surya Laga. Nah, kalau yang Surya Laga ini bawahannya Nyai Ratu apa gimana? Nggak tahu sih. Ini yang punya kapal ini. Yang punya kapal dari orang Arab itu. Makanya banyak harta benda itu di sini. Emas segala, air jam-jam. Ya mungkin itulah air laut berhasil itu jam-jam, air jam-jam. Cuma ada di sumur di sana. Iya, iya. Di bawah tuh yang ada gosongnya itu. Saya pernah dengar beritanya katanya kesambung ya sih. Iya. Kesambung ke Madinah ya. Iya. Jadi bukan istilah karena alam, Karangbolong bisa gini, bukan. Karena orang pintar. Dia nyamainnya sama matahari tenggelam. Pakai tangan gini. Iya. 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 Iya, kalau orang dulu iya ya. Kalau jatuh ketahuan lah, bos itu betul besar gedenya itu. Ada bekasnya, batu gue gitu kan, ada lubang angin gitu. Itu pun nggak ada. Sekarang udah gini aja. Tapi pernah ada orang luar dari sini gitu yang sengaja nyari Nyai Ratu? Sering. Banyak lah. Kadang-kadang pukul ke sini. Oh iya. Limbat mah. Sengaja nyari. Sengaja lah. Tapi kalau sengaja nyari gitu kayaknya mustahil buat ketemu. Iya, susah. Ya kita aja lah mau nyari barang ke Karangbolong nggak bakal ketemu. Iya. Sebelum kita nyari udah ketahuan. Iya. Dia mah nyari ke sini mau saya kasihin. Biasanya orang yang awam yang nggak tahu. Dulu kan banyak di sini tamu. Wah, ada pohon jengkol katanya. Di atas mau diambil takut marah penjaga. Padahal nggak ada pohon jengkol. Coba kalau diambil sama dia ya. Mempan. Nggak tahu lah. Iya, iya. Tahu ya. Padahal nggak tahu emas. Karena banyak. Di sini nih masih di sini. Di lokasi ini yang ada saungnya ini. Tapi kalau orang-orang sininya mah nggak pernah yang nyari-nyari gitu kali ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Soalnya apa? Dia udah dikasih makan. Iya, udah nggak bakal dikasih lah ya. Iya, nggak mempan sama orang sini. Soalnya dia yang ketahuan itu udah ngasih makan sama kita. Tinggal kita aja jalanin. Apa kita? Tadinya nggak jualan, rame saya mau jualan. Iya. Nah itu. Kita udah dikasih orang lahan. jauh baru Ya. Intinya kita udah dikasih lahan. Iya, udah dikasih lahan.
bisa cari makan gitu. Apalagi yang mati juga dicaringin itu ya, si Asnawi caringin kan orang mati bisa ngidupin sama orang yang hidup, apalagi lagi hidupnya. Karena apa? Karena karomahnya. Dah dicarilah di apa di tempatnya ya. Akhirnya kan rame, dicaringin, si Asnawi caringin. Akhirnya orang bisa makan, jualan. Orang mati bisa ngidupin orang hidup. Kenapa? Karomahnya yang dicari orang itu. Akhirnya kan pribumi bisa berjualan, bisa makan. Apalagi waktu hidupnya gitu. Maksudnya Asnawi caringin itu di sekitar iya, sini? Asnawi caringin di sini. Berarti saya Caringin, cerita. Saya pernah dengar ceritanya katanya si Asnawi caringin itu ujung kulon. Ya, ini kan udah termasuk ujung kulon selatan. Oh iya. Oh maksudnya wilayahnya, Wilayahnya, gitu ya. iya. Tapi kalau tepatnya di sekitaran sini gitu. Dia waktu tsunami juga kan yang laut terbelah. Oh. Kesana nyamping. Walaupun pendidikan ya gitulah. Karomahnya orang Syekh Asnawi, kan namanya Syekh. Iya, si Asnawi. Tapi air sempat naik nggak waktu tsunami sampai sini? Ya naik sih naik, cuman nggak parah juga, biasa. Nggak parah ya, biasa. Sini nyampe ya? Apa? Nggak nyampe. Nih, saya ini masih hidup ya. Tukang warung masih hidup. Belum sebulan lagi terjadi tsunami itu udah ada dari Lampung. Ibu-ibu, ya sebayalah. Dia kesini tuh nggak boleh pakai mobil. Dia numpak aja. Numpang di mobil. Nebeng gitu. Kesini Karangbolong, bilangin nyariin ini yang punya ini nggak ada. Yang punya Karangbolong yang ngelola mau dibilangin jangan dicari makannya aja. Dibenerin lah, dirawat. Iya. Nanti juga ada musibah. Iya. Itu baru percobaan. Ombak mau naik. Belum sampai sebulan, 3 minggu terjadi. Kalau nggak percaya mas nanya ke tukang warung tuh yang punya gitu. Telinga juga masih panas itu. Nggak nyampe sebulan dia bilang ngomong itu. Itu baru pertama. Ntar lebih gede dari itu. Maksudnya Karangbolong itu nggak dirawat lah. Maksudnya kita udah dikasih lahan. Udah dikasih uangnya aja dimakan gitu. Pagar belum dipenuhi. Harusnya dirawat dengan baik gitu ya mintanya. Baik. Ya ada sih dari pihak perwisata juga kesini sering gitu. Ya cuma lihat doang, nggak tahu pelaksananya.